Sebetulnya menanam singkong itu supaya umbinya lebih lebat itu teknik menanam stek berdiri seperti ini kalah dengan stek tidur ataupun stek rebah ya. Ini juga aku semuanya nanam yang stek berdiri. Aku nanam yang stek miring aku tanam, yang stek rebah pun ataupun stek pendam aku tanam. Nah, kalau mau tanam secara normal seperti orang pada umumnya, cari batangnya yang sudah berukuran besar, patokannya ya, supaya umbinya lebat. Dan menanamnya jangan terlalu dalam, karena nanti kalau terlalu dalam umbinya akan sedikit, udah gitu pada kerdil. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara menanam pohon singkong stek pendam sesuai dengan urutannya. Yang pertama-tama itu kita cari bibitnya itu yang sudah berukuran besar seperti ini dulu. Lihat, dengan pergelangan tangan saya besarnya sama ya. Nah, tapi besar saja tidak cukup, jadi kita harus mencari bekas pelepahnya ini jaraknya jangan terlalu berjauhan. Karena semua berpicu dari sini. Maksud saya adalah tumbuhnya tunas juga berawal dari bekas pelepah ini, tumbuhnya akar juga dari bekas pelepah ini. Kalau tunas dia munculnya di atas, kalau akarnya dia akan tepat berada di bawah bekas pelepah tersebut. Dan ini saya rasa sudah cukup bagus ya, dengan pergelangan tangan saya sudah tidak beda jauh. Nah, kenapa harus memilih batang yang berukuran besar supaya tidak lagi dia berfokus terhadap pembesaran batang bawah. Maka dari itu, mulai dari sekarang untuk menanam singkong carilah bibit yang memang sudah berukuran besar dan memiliki bekas pelepah yang rapat. Keistimewaan menanam singkong stek pendam ataupun stek rebah, selain dapat memiliki umbi yang lebih lebat, ini dapat menghemat bibitnya. Jadi bibitnya tidak boros. Kalau dibanding dengan stek berdiri seperti ini, bibitnya ini paling hanya separuhnya saja. Maka kita harus menghitung dari bekas pelepahnya ini. Jadi tidak menggunakan media sentimeter, tapi kita justru memperhatikan dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini saja sudah cukup. Langsung kita pangkas. Oh ya, kalau mangkas bibit singkong itu jangan pakai arit, golok, jangan pakai pisau-pisau seperti ini ya, tapi menggunakan gergaji supaya umbinya itu lebih lebat. Mau ditanam stek rebah ataupun stek berdiri, tetap saja untuk memotong itu lebih bagus menggunakan gergaji. Alasannya kenapa? Karena kalau pakai gergaji itu bekasnya seperti ini, jadi tidak ada kulit yang rusak di bagian tepi ini. Dan lahan tanam untuk media singkong itu seperti ini ya. Jadi untuk kedalamannya kita mencangkulnya kurang lebih sekitar 30 hingga 50 cm. Karena nanti kalau terlalu dangkal, umbinya pun nanti akan sulit ya perkembangannya karena tanahnya yang memadat. Nah, kemudian cara menanamnya itu jangan seperti ini langsung ditekan ya. Atau kalau menanam stek berdiri itu seperti ini jangan ditekan, nanti bekas pelepahnya ini bisa rusak gitu. Jadi kita perlu melubanginya seperti ini. Dan khususnya untuk tanam stek rebah itu cukup mudah sekali perawatannya ya, yaitu kita tinggal memasukkan seperti ini, lihat. Nah, yang paling dominan itu kita menanam ini adalah di ujung pangkalnya. Antara kanan dan kiri ini haruslah kita pendam secara menyeluruh seperti ini. Dan kita tampakkan di bagian tengahnya ini. Nah, setelah dia nanti muncul tunasnya, barulah kita lakukan penimbunan secara menyeluruh. Jadi kalau baru nanam seperti ini saja, dan dijaga tingkat kelembabannya. Untuk perawatannya, perhatikan gulma-gulma dan kelembaban tanah saja. Saya rasa ini cukup jelas ya. Ini saya tidak hanya stek pendam, tapi ini juga saya menanam stek berdiri ya. Ini saya menanam. Jadi semua itu saya sudah menggunakan riset sebelum saya berbagi tutorial terhadap pemirsa. Terima kasih.